アンクメダル使え。仮面ライダーオーズ10周年復活のコアメダル2022年3月上映。 Henshin! Menurut Ana ini adalah movie tokusatsu yang paling dinanti tayang tahun 2022 dalam waktu dekat. Jadi di video kali ini kita akan bahas lagi soal movie baru dari Kamen Rider OOS yang berjudul Fukatsu no Core Medal atau Core Medal of Resurrection. Ini sekaligus untuk merayakan Kamen Rider OOS yang sudah berumur 10 tahun ya. Dan pastinya fansnya Kamen Rider OOS nggak usah ditanya lagi lah, banyak pak ya. Dan juga Kamen Rider OOS juga salah satu Kamen Rider favorit terutama di Jepang. Sebelumnya Ana udah pernah bahas ini pas pengumuman pertama kali keluar ya. Itu kan pengumuman si movie Fukatsu no Core Medal ini keluar pas event Tokyo International Film Festival ya, yang pas bulan November 2021. Jadi Kamen Rider OOS Fukatsu no Core Medal ini akan tayang pada 12 Maret 2022 di bioskop Jepang. Oke? Jadi beberapa bulan lagi tapi di bioskop Jepang dulu pada tanggal 12 Maret 2022. Jadi nggak cuma di bioskop Jepang aja, tapi di sini juga tayang juga khusus untuk para member Toei Tokusatsu Fan Club ya. Sering denger kan kalian ya, atau TTFC di tanggal yang sama 12 Maret ya. Sedangkan Blu-ray dan DVD-nya akan rilis pada 24 Agustus 2022 bersamaan dengan si CSM-nya ya. Nah, menuju penayangannya semakin dekat, kita diberikan beberapa kejutan, detail sinopsis dan juga informasi baru yang bakalan langsung Ana bahas di video kali ini. Selain itu, mereka juga mengeluarkan trailer baru dengan durasi 1 menit nih ya. Jadi trailer keduanya lah di sini yang akan kita bahas juga di video kali ini. Pokoknya kita bahas semua ya. Oke, dari yang pertama, ini yang paling mengejutkan menurut Ana ya. Jadi ini sih infonya udah beberapa hari lalu ya, tapi udah Ana rangkum lah sekalian lah di video kali ini ya, biar nggak satu-satu gitu. Jadi kemarin Anda sempat bilang kalau para cast OOS-nya yang balik itu bisa dibilang udah lengkap banget. Eiji, Aang, Hina, Goto, Date, Chiyoko, sampai si Happy Birthday Satonaka dan segala macam itu semuanya balik ya. Nah, di sini udah lengkap banget menurut Anda. Jadi semacam para grid akan tetap dibentuk monster mereka gitu ya. Karena wujud manusianya minim peluang untuk muncul. Karena cast-nya udah banyak sekali lagi ya yang Ana udah lihat di sini. Ah, masa sih pada balik gitu? Ternyata semua wujud manusia para grid di sini balik semua lengkap 4-4-nya guys ya. Di movie kali ini. Ini gile bener ya. Semuanya pada seneng, semuanya pada happy ya di sini. Jadi di sini masih minus si Aang bocil sama si Dr. Maki sih. Tapi di sini sih udah luar biasa banget menurut Ana. Udah nggak usah dituntut apa-apa lagi. Ini bener-bener udah keren, udah luar biasa, udah mengejutkan. Jadi ada Uva, ada Kazari, ada Gamel, ada Mezul, dan yang paling ditunggu ya pasti si Honoka Miki ya, alias Mezul di sini yang balik, yang makin memukau menurut Anda setelah 10 tahun berlalu. Ya dulu masih bocil ya, sekarang balik udah makin mateng. Sekarang namanya Honoka Yanagi ya. Kemarin itu lagi rame dia main dorama sama si Tomang ya. Anda lupa doramanya apa ya. Jadi pas yang Anda bilang tadi ya, di OOS itu ya masih bocil ya, dan sekarang makin mateng. Hina-chan juga kayak begitu pak. Mezul, terus nanti revise lah anggaplah ya 10 tahun lagi nih ya. Sakura sama Huelera nih, Ana jamin makin seger dan makin dewasa pasti itu berdua. Wah, ditunggu sih. Kalau ada ya 10 tahun lagi revise ya, kita tunggu aja. Jadi 10 tahun yang paling dekat udah OOS apa sih? Forze ini nggak ada ya. Forze kurang sih, udah Forze itu ada Wizard ya. Wizard paling si Koyomi ya, Koyomi ya masih seger-seger aja sih. Oke, sekarang Ana mau lanjut ke poster kedua menuju penayangannya. Dan ini juga baru keluar dengan visual yang memukau seperti biasa ya. Jadi Ana akui si Toei itu tiap bikin poster-poster terutama movie itu ya, movie-movie Kamen Rider atau apapun itu ya selalu keren-keren. Nggak kalah sama Marvel. Tapi kualitas filmnya ya udahlah nggak usah dibandingin ya. Soal poster sih menurut Ana nggak kalah keren ya. Dan di situ ada penampakan Kamen Rider yang terlihat baru. Nah, siapakah dia? Jadi itu adalah Kamen Rider Gouda Mukachiri Combo. Nama aja kayak keju ya, Gouda, keju Gouda ya. Jadi ini combo spesial akan tayang di VC Next Kamen Rider OOS Medal of Resurrection ini ya. Jadi muka ciri combo cuman dipakai sama si Kamen Rider Gouda ini ya. Jadi tampilannya itu berbeda dengan OOS ya, walau sama-sama pakai OOS driver. Jadi OOS muka ciri combo ini kalian bisa lihat di game Kamen Rider Memory of Heroes ya. Anda udah pernah mainin juga. Dan kombonya itu satisfying banget sih. Oke, sudah info itu dua. Jadi sekarang kita langsung aja bahas ke trailernya teman-teman ya.
Jadi di sini di trailernya durasinya semenit, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bakal Anda bahas, tapi ya Anda bakal cobain bahas selengkap mungkin teman-teman ya selain info di atas itu. Oke, jadi di sini diceritakan 10 tahun setelah seri OS ini berakhir ya. Seri OS itu berakhir di tahun 2011 berarti teman-teman ya. Soalnya kan tayang itu 2010 tengah ya, berarti tamatnya itu 2011 tengah juga gitu. Jadi diceritakan di tahun 2021 di dunia OS-nya ya, di dunia OS-nya sekali lagi. Jadi di mana dunia itu dilanda kekacauan katanya dan kengerian saat si Ancient OS atau si King OS ini bangkit dari 800 tahun yang lalu. Jadi si King OS itu yang serakah itu ya, yang pengen semua kekuatan itu. Jadi kalau kalian flashback lagi ke ceritanya OS, di mana ada ceritanya si King OS ini ya, dianya hilang gitu ya setelah dia dengan serakah pengen seluruh kekuatan para Grid gitu. Jadi di sini kan dia bangkit lagi ya setelah 800 tahun tidurnya. Jadi setelah kebangkitannya katanya dia juga menghidupkan kembali para Grids di sini ya. Jadi di sini itu ada Uva, ada Kazari, ada Mezul, ada Gamel juga untuk memusnahkan umat manusia dan menaklukkan dunia. Nah, gitu dia ya. Jadi tujuan utama dari antagonisnya ya pretty simple banget lah ya. Oke. Dan lanjut teman-teman. Nah, di sini si Gotou, si Date, terus juga si Nasan, si Chiyoko ini ya gitulah. Oh, kan ini di sini diceritakan orang-orang yang hidup di tengah-tengah puing-puing kehancuran lah bisa dibilang. Jadi mereka itu membuat kelompok resistance ya, atau kelompok pemberontak untuk melawan si King OS ini. Soalnya ya si King OS-nya di sini sudah berkuasa di mana-mana. Nah, kalau kalian lihat di sini ya ada restoran internasionalnya si Chiyoko yang masih ada benderanya, yaitu Couscousier itu ya. Jadi ada benderanya gitu. Jadi nama organisasinya aja OS Resistance, masih ada OS-nya gitu. Ya, jadi kita tahulah kehidupan mereka seperti apa, pastinya struggle, harus hidupnya berpindah-pindah gitu ya, menghindari kehancuran dan harus bertempur melawan mungkin para yami-yami yang diciptakan sama si King OS ini. Gitu ya. Oke. Jadi ini kelompok resistennya terdiri dari yang tadi teman-teman ya, ada si Gotou, Date, Hina-chan sama Chiyoko ya. Oke. Dan di sini karena suatu kejadian pokoknya Ankh ini tuh bangkit kembali. Jadi si Eiji ini yang kerjanya itu berkelana ya demi kolor untuk hari esok ya kembali lagi ke sini ya karena tahu ada kekacauan ini gitu. Mereka si Eiji ini nyamperin lagi teman-temannya di sini. Terus di sini si broken core medalnya itu yang selalu dia bawa, yang taka core medal yang sudah retak itu, atau ya bisa dibilang udah kebelah dua lah. Di sini tuh terjadi sesuatu, makanya si Ankh ini tuh bisa bangkit lagi. Nah, di sini ya yang agak cemaskan ya. Jadi si Ankh ini tuh udah bangkit berkali-kali di mana aja gitu. Jadi kayak di movie-nya si Megamax lah, terus ada di apalagi sih si movie Generation ya, Final Generation, terus juga ada lagi di Memory of Heroes gitu. Jadi udah sering banget bangkit ya. Nah, ini Ana menanti alasan apa yang bikin si Ankh ini bangkit lagi gitu. Jadi semoga nggak terlalu maksa-maksa amat gitu. Ya memang si Ankh ini tuh harus muncul, karena ya kalau misalkan bawa Commander OS ya tanpa Ankh ya pasti hambar rasanya gitu. Jadi kita menantilah. Dan si Hina-chan ya seperti kayak nggak percaya gitu ini. Angku, ini bener kamu gitu. Kan biasa suka cemas berlebihan gitu ya. Eiji-kun. Nah, di sini Bebek Hina seperti menangis lah ya, dan si Ankh dengan gaya cueknya ya. Terus masih ada ya Kogami, Happy Birthday ya. Dilihat di sebuah TV gitu yang sudah retak gitu. Dan dia nggak tahu di mana, mungkin masih di kantornya juga ya. Tapi udah dihancur-hancur gitu kantornya, dan juga bersama asistennya juga yaitu Satonaka ya. Sayangnya Satonaka di spin-off itu bukan di spin-off sih, malah di yang lucu-lucuan itu jadi Commander Buds ya. Tapi di sini Ana juga menanti si Satonaka ini ada actionnya lagi juga ya. Soalnya kan di akhir-akhir OS juga si Satonaka keren pak, kayak Black Widow ya. Oke. Nah, di sini akhirnya si Eiji bertemu lagi dengan Ankh. Jadi Ankh-nya di sini pakai baju resistance yang tadi ya. Sementara si Eiji masih dengan kasnya, yaitu pakai baju batik gitu teman-teman ya. Jadi di sini sih terlihat mereka lagi ada di tengah medan pertempuran lah ya. Oke. Entah ini apa sih, mungkin percakapan apa yang membuat mereka ini tuh saling hadap-hadap seperti ini. Apakah ini Eiji pertama kali lihat Ankh lagi? Jadi yang pertama kali lihat Ankh itu ya si itu teman-teman, tim resistance-nya si Hina-chan tadi ya. Tapi kan broken core medalnya dibawa sama si Eiji. Nah, entah ini ada percakapan apa yang membuat mereka ini serius berdua seperti ini ya. Oke. Dan sekarang kita bakalan lanjut. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, bakalan ada karakter baru, yaitu si Gouda tadi yang bakal berubah menjadi Commander Gouda. Jadi si Gouda ini adalah Grid teman-teman ya. Oke.
Tapi si gridnya ini bisa berubah jadi Kamen Rider. Dan Kamen Ridernya itu kombonya utamanya itu ya si muka ciri combo ini. Jadi tampilannya juga berbeda dengan muka cirinya si Oz ya. Jadi di sini lebih sangar, lebih terlihat bentuk monsternya juga. Dan kalau kalian lihat di situ bagian badannya ya, jadi kayak Taka, Tora, Bata ya. Tora ya bagian badannya gitu. Bagian Toranya tuh bagian Tora lagi. Ya bagian badannya di sini terlihat kayak si Tamashii kombonya si Kamen Rider Oz ya, yang di movie Oz and then Let's Go Kamen Rider itulah pokoknya ya. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini si Anknya terkaget dan dia tuh ngomong di trailernya ini, "Kamu itu siapa?" Nah, terlihat di sini kita diperlihatkan seperempat wajah yang seperti Eiji tapi warna rambut dan juga si matanya itu berbeda. Nah, apakah mungkin si Grid si Gouda ini tuh merasuki si Eiji? Nah, seperti itu. Dan ketika itu si Eiji yang sudah dirasuki sama Gouda ini berubah jadi Kamen Rider Gouda dengan muka ciri combo setelah memakai fisiknya si Eiji. Ngerti kan? Seperti itu. Jadi case-nya itu sama kayak si Ank yang merasuki kakaknya si Hinachan yang polisi itu. Ya gitu ya. Cuman si Gouda ini tuh merasuki si Eiji gitu. Jadi Anda juga belum tahu bentuk monsternya si Gouda ini tuh seperti apa, bentuk gridnya si Gouda ini tuh seperti apa gitu. Tapi menurut Anda cukup nice sih bentuk Kamen Ridernya yang si muka ciri combo ini. Jadi menggunakan 3 medal yang katanya itu Gouda namanya bentar ya. Anda lihat dulu. Kalau nggak salah namanya itu, jadi pakai 3 medal sama ya tadi ya. Jadi tapi ada godanya depannya. Jadi kayak Goda Centipede, Goda Hachi, dan Goda Ari. Jadi kalau nggak salah kelabang, lebah, sama semut ya. Iya benar ya. Nah, si Grid ini tuh akan disuarakan atau di voice actor kan dengan seorang voice actor bernama Satoshi Hino. Nah, Satoshi Hino ini pas Anda cari dia itu udah ternyata lumayan terkenal voice actor seiyunya di sini. Jadi dia itu ngisi suara Overlord, Sai di Naruto, dan juga si Rengoku di Kimetsu no Yaiba. Wow, mantap jiwa ya. Nah, Kamen Rider Gouda ya, Kamen Rider Gouda ya, itulah teman-teman. Oke, sepertinya sih akan merasuki si Eiji. Dan pas Anda lihat trailernya ini vibe-nya bener-bener, wah, ini bener-bener nostalgia banget ya. Jadi Anda masih terbayang banget lah begitu enjoy-nya Anda nonton Rider di PS2 gitu ya. Jadi ketika Anda lihat trailer ini di mana si Eiji ini minta medalnya ke si Ank gitu. "Ank, medal lu." Itu bener-bener wah, Mamma Mia lah pokoknya ya. Dan selanjutnya ya pokoknya kita diperlihatkan dengan beberapa scene fight di sini. Nanti di sini ada Gatakiriba combo muncul lagi teman-teman ya, dengan kemampuan duplikasinya atau memperbanyak dirinya. Dan yang paling dinanti teman-teman, form baru dari Kamen Rider Oz ya. Jadi di sini nama formnya itu adalah Kamen Rider Oz Tajador Combo Eternity. Ini menurut Anda keren banget teman-teman ya. Jadi ada unsur Ankhya tuh lebih kerasa. Jadi memang kayak Tajador teman-teman ya, tapi di sini menurut Anda lebih keren dari Tajador ini ya. Jadi bentuk si helmnya terutama ya. Jadi ada unsur Ankhnya dan juga di si Tajadornya juga ya. Jadi itu rainbow-nya itu masuk lah teman-teman yang nggak maksa gitu ya. Keren loh ini ya. Dan juga diperlengkapi dengan senjata baru yaitu si Tajaniti Spinner yang bakal keluar CSM-nya. Jadi si Bandai bakal langsung ngeluarin CSM-nya, bukan DX ya Pak ya. Karena mungkin tahu ya DX-nya Oz itu udah terlalu jadul juga gitu. Mungkin untuk zaman sekarang sih ya lebih banyak orang tuh punya CSM-nya untuk yang jadul-jadul. Jadi ya udah, gua keluarin aja CSM-nya langsung. Apalagi kan bisa dibilang fans Oz itu ya udah bisa dibilang udah dewasa semua gitu ya. Bisa lah gitu beli si Tajaniti Spinner ini yang udah CSM-nya gitu. Oke, dan selanjutnya sepertinya bakalan ada duo Goto dan Date bakal beraksi lagi. Jadi ini emang jadi ikonik ya duo ini. Anda juga suka loh lagunya mereka itu yang apa sih? Nana Rivas. Ya itulah. Mereka berdua kan yang nyanyi itu, lagunya cukup keren lah, dimana ada yang joget-joget gitu kan. Sebenarnya agak keren sih joget-jogetnya, tapi di balik itu ya lagunya enak gitu. Jadi kita bakal lihat lagi kombinasi antara Goto dan Date ini teman-teman ya, dan mereka berdua pasti akan berubah lagi jadi Kamen Rider Birds. Dan selain Oz juga si Kamen Rider Birds ini akan mendapatkan form baru juga ya, bernama Kamen Rider Birds X. Jadi si Bird-nya ini sama kayak Oz, bakal pakai core medal. Bayangkan ya, biasa kan si Kamen Rider Bird itu kan pakai shell medal, tapi sekarang tuh pakai core medal. Makanya si Bird Driver-nya ini seperti ditancapkan sebuah attachment gitu ya, untuk mengubah si usernya itu menjadi form ini, Kamen Rider Birds X. Nah, usernya siapa? Sepertinya si Goto yang akan berubah jadi Kamen Rider Bird ini ya. Sementara si Date-nya itu antara Proto Bird atau Bird biasa. Ada tambahan informasi nih guys. Jadi ini infonya tuh baru banget keluar hari Sabtu kemarin tanggal 22 ya. Jadi di sini Ana langsung tambahkan aja di akhir video. Jadi
ada yang berhubungan dengan si movie Kamen Rider Oz Fukatsu no Core Medal ini. Jadi akan dirilis juga Kamen Rider Oz Net version. Jadi net version itu akan dirilis dalam dua versi, yaitu versi Oz dan juga versi Bird. Dan net version ini tuh akan rilis di Toei Tokusatsu Fan Club sehari sebelum movie Kamen Rider Oz Core Medal of Resurrection ini tayang. Oke, jadi sepertinya ini akan ada garis besarnya juga. Sebelum membahas movie ini akan diceritakan juga soal Bird dan juga soal si Oz ya, soal Eiji, soal Date dan juga soal Goto. Nanti kita tunggu juga bakalan seperti apa ya. Terus juga untuk si theme songnya ini akan dibawakan oleh penyanyi yang sama, yaitu Maki Oguro, dengan judul lagu yang sama juga, tapi ada penambahannya. Jadi Maki Oguro akan membawakan lagu berjudul Anything Goes 10 Mix ya. Jadi kan yang original itu ya Anything Goes ya, Anything Goes na 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 na. Ini ada mixnya gitu ya. Ya kita tunggulah seperti apa ya. Pasti mirip-mirip ya. Menurut Ana sih yang paling keren sih ya itu ya teman-teman ya, di Memory of Heroes ya. Si Ayaka Miki ya, di situ bawain apa ya, jadi itu kalau Memory of Heroes itu berasa kayak double season 2 sih teman-teman menurut Anda ya, soalnya dibawain dengan penyanyi yang sama kan, si Ayaka Miki itu yang biasa bawain Wabi X itu. Oke, dan soal penulisnya ya, jadi ini penulisnya itu akan ditulis oleh penulis kedua di serial Oz, yaitu Nobuhiro Mouri ya. Kan untuk penulis utamanya itu favorit Ane Yasuko Kobayashi ya. Dan sutradaranya sih sama ya. Sutradara utamanya itu si Ryuta Tasaki. Sama juga dia bakal ngedirect si ini teman-teman ya, Fukatsu no Core Medal nih. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Ini sih paling dinanti menurut Ane ya. Jadi selain yang Oz ini, menurut Ane yang paling dinanti itu Beyond Generation sama ini ya. Kalau di Tokusatsu ya, Beyond Generation sama Saber, Trio of Deep Sin ya. Nah, dalam waktu dekat ini yang paling dinanti. Ya semoga lah setelah Maret penayangan bioskopnya di Jepang kita bisa saksikan, semoga nggak lama dari setelah itu ya. Jadi ya mungkin Mei mungkin ya. Kata Ana sih Mei Juni deh. Semoga udah bisa kita tonton ya. Ana sih excited teman-teman ya, karena Oz memang Ana nggak secara publikasi Ana ngomong gitu, wah Oz favorit Ana kan Agito gitu ya. Tapi menurut Ana Oz membekas sih di perjalanan Tokusatsu Ana ya. Soalnya ini Ana enjoy banget nonton Oz, apalagi pas waktu itu nonton sama teman-teman kuliah, teman-teman SMA juga. Itu pengalaman yang sangat-sangat berharga, dimana sekarang tuh udah susah seperti ini tuh nobar Kamen Rider sama temennya, karena udah dewasa, udah sibuk semuanya sama kerjaan dan juga life masing-masing. Jadi menurut Ana Oz ini kenangannya tuh ada lah gitu, banyak ya untuk Ana pribadi gitu. Ya udah segitu aja teman-teman pembahasannya. Jika kalian mau menambahkan informasi atau mungkin pendapat-pendapat pribadi ya silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Ana pengen tahu nih. Kemarin soalnya pas Ana bahas pertama kali banyak banget yang excited. Jadi semoga kalian masih sama excitednya ya teman-teman. Kita tunggu penayangannya ini movie Kamen Rider Oz ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Follow Instagram Ana di @rezaalexandre dan juga di @reza+. Ada TikTok juga @rezaalexandre. Dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Ana yang suka main game, yaitu Reza Alex. Ya udah gitu aja guys, stay safe dan juga stay healthy, dan kata bye bye.